Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai atau meneruskan tugas-tugas kita, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang membangunkan kami dari tidur kami pada pagi hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan tugas-tugas kami. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, agar semuanya tugas dan tanggung jawab kami dapat kami laksanakan, kami lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu sebentar lagi akan kami dengar. Kiranya Engkau Tuhan yang menuntun kami, memberikan kami pemahaman yang jelas dan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 14 Mei 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 20. Begini firman Tuhan. Tuk tarbahe jolma mabahena kadebata di bana manang tutu akadebata nasida. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengambil topik pada nats ayat hari ini yang mengatakan, jangan ada Allah lain dalam hidupmu selain daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Yeremia terjadi pergeseran yang tidak baik. Peribadahan bangsa Israel bukan lagi beribadah kepada Allah, tetapi mereka sudah bergeser beribadah kepada Baal atau dewa. Sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mereka lakukan adalah yang tidak diizinkan atau tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Maka Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, memberikan teguran kepada bangsa itu sendiri. Tetapi bangsa itu sendiri menjadi keras tengkuk. Mereka tidak mengindahkan dan menerima teguran itu sendiri. Maka mereka harus menerima hukuman Allah.
Karena itulah konsekuensinya. Bagi orang yang taat dan melakukan firman Tuhan Allah akan memberikan kasih setia kepadanya. Dan sebaliknya, ketika kita jauh dari keinginan Tuhan, jauh daripada kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah melanggar titah atau hukumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka telah menggantikan Allah kepada Allah lain yang mereka anggap memberikan apa yang mereka inginkan. Maka mereka menjadikan Allah mereka sendiri. Walaupun mereka tidak menyadari bahwa Allah mereka yang buat itu adalah Allah yang tidak berkuasa. Tetapi Allah yang berkuasa adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang menguasai segala ciptaannya yang ada di dunia ini. Para nabi-nabi palsu mengajarkan, membuat mereka bingung dan membuat mereka jauh daripada Allah. Karena nabi-nabi palsu mengatakan tidak benar bangsa Israel 70 tahun di pembuangan. Mereka akan segera kembali. Tetapi hal itu Bapak Ibu saudara-saudara yang juga memberikan mereka menjadi jauh dari Tuhan Allah. Maka firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan mereka dan juga kita yang mendengar sekarang ini, bahwa tidak ada Allah lain yang bisa berkuasa memberikan apa yang kita inginkan dan kebutuhan dalam kehidupan ini selain Tuhan Allah bangsa Israel di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah akibat daripada ketidaktaatan itu sendiri? Akibat dari ketidaktaatan yang melanggar hukum Taurat Tuhan, yang menjadikan Allah lain dalam kehidupan mereka melalui jabatan, harta, kekuasaan, dan lain-lainnya yang mereka anggap mereka bisa menolong mereka. Tetapi itulah yang mereka sembah dan itulah yang membuat mereka jauh daripada Allah. Maka akibat daripada pelanggaran itu sendiri, mereka akan menerima hukuman dari Tuhan Allah. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, menunjukkan bahwa kita tetap bersama dengan Tuhan Allah? Apakah kita sudah patuh dan taat kepada Allah dalam kehidupan ini? Apakah kita telah membuat Allah lain dalam kehidupan kita sesuai yang kita inginkan? Maka firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita dan mengajak kita, mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita, iman percaya kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertobat, menyadarkan kita kembali bahwa tidak ada Allah selain daripada Allah kita dalam Kristus Yesus yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Maka pertobatan hari ini yang ditunggu oleh Tuhan agar kita meninggalkan Allah lain yang selama ini kita anggap menjadi pertolong dan menolong kita. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sebenarnya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Dan dia juga mengatakan bahwa barang siapa yang bapak atau ibunya, adik atau kakaknya lebih daripada Tuhan, maka orang itu tidak layak di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah baik secara sadar atau tidak sadar kita sungguh-sungguh sedang menyembah berhala atau menggantungkan keinginan kita kepada hal yang ada di dunia ini? Marilah kita pada kesempatan ini kita bertobat
kita tinggalkan semuanya dan sungguh-sungguh hanya menyembah Allah kita yang kita puji dalam Yesus Kristus, agar kita mendapat sukacita dan keselamatan sekarang dan nanti. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami, agar kami tidak menjadikan segala kekuatan yang ada di dunia ini menjadi Allah, tetapi kami harus menyembah Engkau Tuhan Allah yang satu-satunya di dalam Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Agar kami dapat mengerti dan semakin sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Pada hari ini kami ingin Tuhan menolong dan menuntun segala perjalanan kehidupan kami, agar kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami hari ini menjadi sukacita bagi kami dan pujian syukur kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Horas.